Saya sepakat dan sebenarnya saya sangat mengharapkan itu ya. Karena ya kalau dari sisi saya, suatu awan gelap itu harapannya selalu ada silver liningnya ya. Ada sesuatu benefit yang ada di dalamnya gitu ya. Dan apa namanya, seperti di industri saya tuh kami selalu sangat berpegangan kepada jangan apa namanya mensia-siakan suatu krisis. Jadi terutama untuk merger dan akuisisi, Bu. Em, Pada dasarnya apa namanya, merger dan akuisisi itu adalah suatu yang baik dari sisi startup. Mengingat bahwa dari sisi venture capital, startup itu akan berakhir pada IPO atau merger dan akuisisi atau eh, apa namanya, mati. Jadi merger dan akuisisi itu artinya adalah masih ada perusahaan-perusahaan yang menganggap startup-startup itu uh, layak, berharga. Jadi mau di merger atau diakuisisi. Baik, baik Pak Ya, Donald. Tadi Anda jadi menyebutkan ada beberapa, itu tadi ya beberapa exit strategi dari sebuah startup, ada initial public offering, ada juga merger dan acquisition, atau startup itu akan mati. Namun kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di bulan sebelumnya, kita melihat beribu-ribu karyawan di PHK oleh beragam startup di Indonesia. Apakah menurut Anda dengan adanya merger dan akuisisi dan konsolidasi antar perusahaan di tahun depan di 2023 yang diekspektasikan, efisiensi dan pemecatan karyawan ini ya, PHK ini bakal menjadi sebuah keniscayaan atau sia-sia? Karena kemudian perusahaannya akan gemuk kembali secara human resource dan SDM-nya. nah itu pertanyaannya adalah keniscayaan atau sia-sia, ya kan? Sia-siakah kerjaan mereka untuk melakukan streamlining, Bu? Ya, Um, Pada dasarnya begini ya, kita kan sudah pernah lihat berkali-kali startup dikritis karena menjadi gemuk, menjadi apa namanya, membakar uang kiri dan kanan. Nah, krisis ini itu memberikan dorongan, memaksa startup-startup itu untuk menjadi lebih streamline. Karena uang udah tidak lagi murah. Ya, di tahun 2021 jadi startup itu gampang fundraising dengan valuasi yang gila. Ya. Nah, sekarang itu kegampangan itu udah hilang. Jadi akibatnya mereka mesti menggunakan uang yang ada ini untuk memprioritaskan apa yang mereka harus buat. Dan disitulah mereka memprioritaskan bisnis tertentu, terutama bisnis yang sudah terbukti untuk mereka, dibandingkan bisnis-bisnis baru yang mereka mau coba. Akibatnya mereka melakukan PHK. Jadi sebenarnya ya dari sisi kelangsungan hidup perusahaan dan kematangan perusahaan, ya, perusahaan yang baik itu kan mesti bisa milih yang benar ya, dan dipaksa milih akibatnya mereka mulai milih yang benar gitu. Nah, dengan merger dan akuisisi mereka juga akan streamline, tapi mereka akan streamline menjadi perusahaan yang bottom line-nya, yang unit ekonomiknya, yang kebisaan kelangsungan hidupnya, sustainability-nya lebih bagus. Ya. Nah, itulah kesempatan yang ada di sekarang ini. Walaupun dampaknya ke masyarakat adalah perusahaan-perusahaan yang kemarin-kemarin itu berhasil atau gampang merekrut puluhan ribu orang, tiba-tiba mem-PHK-kan puluhan ribu ini. Tapi ingat Bu, satu seperti yang tadi dibilangkan di Sayurbox juga ya, mereka mem-PHK dengan pesangon yang sesuai ke apa namanya peraturan dan juga memberikan segala macam layanan untuk alumni-alumninya yang di PHK gitu ya. Sebab untuk 5% yang mereka PHK itu ada 95% yang masih punya bisnis dan 5% itu lebih baik di PHK dengan perusahaan yang siap menanggung tanggung jawab mereka mem-PHK perusahaan itu daripada karyawan tersebut, dibandingkan kalau perusahaan itu sudah sama sekali tidak punya napas dan tiba-tiba mem-PHK perusahaan itu secara ilegal lah begitulah, dengan tidak bertanggung jawab.
Baik Pak Donald, tapi jika kita berkaca kembali ya dengan fenomena yang terjadi di startup-startup di Indonesia, startup-startup di global juga ya Pak ya, ribuan PHK dilakukan oleh beragam Ya, ya, ya. beragam apa namanya perusahaan teknologi, teknologi dan raksasa bahkan. Kita melihat badai PHK ini telah melanda dunia sampai ke Indonesia bahkan sejak Juni 2022. Sudah separuh half of year udah going on seperti ini gitu ya. Ada belasan startup yang melakukan PHK bahkan juga ada yang menutup layanan bahkan. Nah terbaru ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan ada Sayur Box yang juga akan mem-PHK walaupun memang ada kompensasi, ada assisting dari para mereka yang di PHK akan mendapatkan sayur alumni network dan lain-lain. Memang ada assistance. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dan menyebabkan fenomena ini? Apakah ini memang benar karena cost of money, cost of funding memang sudah lebih murah, sudah lebih mahal sekarang karena adanya pandemi dan lain-lain? Apakah memang dari segi internal perusahaan teknologi atau startup memang harus ada yang diperbaiki ataukah harus diefisiensi? Ataukah memang ini momennya untuk mengefisiensikan semoga dengan harapan tahun depan akan lebih baik dan juga ditambah dengan konsolidasi? Mungkin saya mulai dulu dari yang positifnya nih ya, bahwa pada dasarnya bisnis digital ini masih berkembang dengan pesat. Ya, saya baru juga dengar dengan salah satu apa namanya startup yang di bidang travel ya, bilang mereka punya kapabilitas dan karyawan malah sudah 1,5 kali lipatnya sebelum mereka awal pandemi. Ya, jadi mereka terus growing. Ya, kepercayaan people dan ke apa namanya kebutuhan mereka yang difasilitasi oleh digital tuh makin lama makin banyak. Tetapi karena uang itu lebih mahal, nah kenapa kalau uang lebih mahal? Karena pada dasarnya valuasi suatu startup itu agak terpaku secara paling tinggi ya, high level ya, dengan bagaimana perusahaan seperti mereka dihargai di dunia, termasuk di US dan harga yang paling layak gitu ya, yang paling publik adalah harga stock market. Jadi ketika stock market, teknik tech company stock market value itu turun secara global, semua investor di di startup akan bilang, ya oke, kalian tetap grow, tapi harga Anda cuma kemarin 5 kali, 10 kali, 15 kali angka revenue Anda, sekarang kami cuma mau bayar 5 atau 3 gitu. Akibatnya mereka bilang, waduh, uangnya nggak murah lagi, ya. Jadi apa namanya? Mereka harus streamline. Akibatnya mereka memfokuskan mereka di bisnis-bisnis yang sudah stabil dan mungkin mengkat bisnis-bisnis expansion plan mereka yang gila-gilaan kemarin, ya. Baik. Jadi sebenarnya itu positif lah.